Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai soal latihan transformasi untuk penilaian akhir semester. Oke. Oke, kita akan mulai di nomor pertama. Titik A min 4,5 ditranslasi oleh min 4,2. Bayangan titik A yang sesuai adalah, oke, kita akan mulai ya di soal yang pertama. Nah, titik A-nya kan min 4,5 ya. A-nya ini min 4,5 yang berarti si 4-nya ini, min 4-nya ini adalah X dan 5-nya ini adalah si Y-nya. Nah, ditranslasi oleh yang namanya translasi tadi berarti besar translasi yang dimana min 4 ini adalah B dan 2, maksudnya min 4 adalah A, B adalah 2 ya, seperti ini. Oke. Maka bisa kita lihat ya, titik bayangannya, titik bayangan A aksennya itu adalah X plus A, Y plus B sama dengan A aksen X-nya adalah min 4, A-nya itu adalah min 4 ya. A-nya ini min 4, Y-nya itu adalah 5 plus B-nya itu adalah 2. Maka A aksennya itu adalah min 4 positif dikali negatif, itu hasilnya negatif, 5 tambah 2 itu adalah 7. Maka A aksennya ini adalah min 8,7. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ini titik A-nya ini adalah min 4,2 ya, ini A-nya, yang dimana X-nya itu berarti min 4, Y-nya adalah 2, sedangkan berpindah ke posisi B berarti adalah titik bayangannya atau hasil dari bayangannya, yang dimana hasil dari bayangannya itu adalah si X aksennya 3 dan Y aksennya adalah min 1, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan X plus A ini adalah X aksen, maka X aksen sama dengan X plus A. Sedangkan untuk Y plus B ini adalah Y aksen, maka Y aksen sama dengan Y plus B. Kita lanjut ke si X aksen dulu. Karena tadi X aksennya itu adalah 3, maka kita ganti nih. Atau kalau mau rapi seperti ini. X plus A, kita tulis ulang. X aksennya itu kan adalah 3. Si X-nya itu adalah min ditambah dengan si A. Oke, sekarang kalau kita hanya butuh nilai si A aja untuk besar translasi, ya kan, besar translasinya itu berapa ya? Kok bisa berpindah gitu cara berpikirnya. Maka kalau kita mau tinggal lihat A aja yang berdiri sendiri di sebelah kanan, si 4 ini kita akan bergeser, yang awalnya positif maka yang awalnya negatif maka menjadi positif sama dengan A. Jadi 3 tambah 4 adalah 7 sama dengan A. Ini baru si A nya aja kan, A, B ya. Karena baru A nya aja berarti tinggal si B nya. Y aksen sama dengan Y plus B, dimana Y aksennya itu adalah min 1, Y nya itu adalah tadi berapa? 2 ya, ditambah dengan B. Sama seperti kita mencari A, kalau kita mau berdirikan sendiri si B nya di ruas kanan, maka kita pindahkan si 2 nya. Yang awalnya positif, kalau pindah ruas akan menjadi negatif sama dengan B. Maka negatif punya utang 1, utang lagi 2, tentu negatif 3 ya. Jelas, jadi A nya 7, B nya min 3. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 3.
Diberikan titik R 6, min 2 oleh translasi 3, A sehingga diperoleh bayangan titik R yaitu R aksennya min 3A, min 5. Nilai A sama dengan, nah di sini kita akan mencari nilai A-nya. Yang kita perlu perhatikan adalah kita buat dulu apa aja sih yang dibutuhkan di soal ini. T ini sebagai translasi, bukan berarti T ini adalah titik angkanya ya. Ini kita simbolkan sebagai translasinya. Dan R aksennya itu adalah min 3A, min 5. Seperti ini. Selanjutnya kita harus lihat kalau dia titik asalnya itu X, Y, itu ditranslasikan akan berubah menjadi X aksen plus A, Y aksen plus B. Seperti ini. Oke, sekarang kita lihat tadi 6 ditambah 3 ya. 6 ditambah 3 sama dengan berapa? Min 3A. 6 tambah 3 itu 9 sama dengan min 3A. Karena min 3A ini adalah perkalian ya, maka sudah bisa pastikan 6 yang awalnya dia kali maka menjadi pembagian sama dengan A. 9 dibagi dengan min 3 berarti min 3 sama dengan A. Bisa nggak kita coba dengan 3 yang di tengah-tengah ini, yang ditranslasinya? Bisa ya. Maka kalau dia di belakang, kita ambil yang di belakang aja nih. Min 2 ditambah si A yang ini ya, sama dengan min 5. Oke, karena A-nya udah positif dan kita hanya mau berdiri sendiri, maka kita pindahkan si min 2 ini ke sebelah kanan. Maka A sama dengan min 5 ditambah dengan 2. Maka A sama dengan min 3. Sama kan ya? Sama. Maka nilai A ya, maka nilai A adalah min 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Jika garis X plus Y plus 5 sama dengan 0 digeser oleh 3,2, maka persamaan bayangannya berbentuk. Nah, sama seperti tadi, jadi apapun yang misalkan X itu sama dengan X plus A. Ya. Maka kita buat sini, X aksen sama dengan X plus A. Nah, ini buat tandain aja. Aksen itu kita tandain dulu. Maka X sama dengan X aksen dikurang A. Nah, sekarang kita lihat lagi. Si 3 ini akan menjadi A, sedangkan B-nya itu adalah 2. Oke. Kalau kita lihat ya, ini kan udah ya. Maka kita lihat yang si Y-nya. Y aksennya itu sama dengan Y plus B. Maka Y sama dengan Y aksen min B. Oke. Dimana si A-nya udah ketahui, maka X sama dengan X aksen min 3. Ini kan A-nya 3 ya. Y aksen B-nya berapa? 2. Maka Y aksen min 2. Setelah itu kita lanjut lagi. Kita lihat garisnya. Nih, perhatikan garisnya. Garisnya adalah X plus 5 plus Y plus 5 sama dengan 0. Kita ganti X-nya menjadi ini, dan Y yang ini nih akan menjadi Y aksen dikurang 2. Maka X aksen min 3 ditambah Y aksen min 2 ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, berhubung seperti yang Bapak bilang bahwa kalau misalkan ada kurung yang pertama itu kita hilangkan aja langsung kurungnya ya. Seperti ini. Dan yang kedua adalah positif ditambah positif, tentu aja positif ya. Positif dikali negatif 2 maka jadi negatif 2 ditambah 5 sama dengan 0. Sekarang yang variabel kita dekatkan. X aksen ditambah dengan Y aksen min 3 min 2 plus 5 sama dengan 0. Maka X aksen ditambah Y aksen min 3 ditambah min 2 itu hasilnya
min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Maka X aksen ditambah Y aksen punya utang 5 dibayar 5 tentu habis ya, atau plus 0 sama dengan 0. Kita lanjut lagi. Maka X aksen ditambah Y aksen tambah 0 itu adalah 0, atau nggak usah kita tulis, sama dengan 0 saja langsung. Ya, 0 yang ini nggak usah kita tulis nih. Oke. Nah, kalau buat kesimpulan, jadi persamaan bayangannya adalah X plus Y sama dengan 0. X-nya kita hilangin aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Bayangan atau peta dari lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 9. Karena translasinya min 1,2 berbentuk. Oke, kita mulai ya. Jadi ada persamaan lingkarannya itu X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat, yang dimana si translasinya itu adalah min 1,2. Yang min 1 itu adalah si A dan 2 adalah si B. Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Titik asal itu adalah X, Y, yang dimana titik bayangannya itu akan sama ya. Jadi X aksen min A, Y aksen min B. Atau kalau mencari X-nya aja, X sama dengan X aksen min A. Untuk mencari B-nya, Y sama dengan Y aksen min B. Kita masukkan A-nya yang di translasi ini ya. Maka X sama dengan X aksen A-nya itu adalah min 1. Y-nya sama dengan Y aksen dikurang dengan B-nya 2. Maka X sama dengan X aksen min dikali min itu adalah positif ya. Y sama dengan Y aksen min 2. Udah, habis ini ya. Kita dapat X-nya, maka kita tinggal masukkan lagi ke persamaannya. Nah, setelah itu ke persamaannya. Maka X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 9. X yang ini itu kita akan ganti ke sini ya. Maka buka kurung X aksen plus 1 min 3 dikuadratkan, ini kuadrat ya, plus Y yang ini kita akan ganti sama seperti ini ya. Buka kurung Y aksen min 2 ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, karena di sini ada kurung, maka kita nggak bisa ngalihkan nih plus dikali Y aksen, nggak bisa ya karena ada pangkat. Nah, selanjutnya plus 1 ya, plus 1 min 3 punya duit 1, utang 3, maka sisanya itu adalah utang 2 kuadrat ditambah dengan punya utang 2 dibayar 4. Berarti sisanya itu adalah plus 2 kuadrat sama dengan 9. Oke. Nah, kalau seperti ini kita seperti biasa ya, yang X kali min 2, X kali min 2 kalau dia kuadrat ya. Maka bisa kita tulis menjadi X aksen min 2 dikali X aksen min 2. Karena kan dia kuadrat ya, namanya kuadrat, dikali 2 kali. Maka Y aksen ditambah 2, Y aksen ditambah dengan 2 sama dengan 9. X aksen dikali X aksen, tentu aja X aksen dikuadratkan. X aksen dikali min 2, maka min 2 X aksen, min 2 dikali X aksen, maka min 2 X aksen, min 2 dikali min 2, maka min positif ya, min dikali min positif 4, maaf, ditambah dengan Y aksen dikali Y aksen, maka
Y aksen kuadrat. Y aksen dikali dengan plus 2, maka hasilnya adalah plus 2Y aksen. Plus 2 dikali dengan Y aksen, maka plus 2Y aksen. Selanjutnya plus 2 dikali plus 2 sama dengan plus 4 sama dengan 9. Ini cukup panjang, maka bisa kita lanjut ya. Di sini 4 tambah 4 ya. Kita buat sini X aksen kuadrat min 2X aksen sama min 2X aksen. Berarti kan ada min 4X aksen ditambah dengan 4 ditambah dengan Y aksen kuadrat. Nah, plus 2Y aksen plus 2Y aksen, maka plus 4Y aksen plus 4 sama dengan 9. Sekarang kita samakan variabelnya terlebih dahulu yang kuadrat di sebelah kiri ya. Tapi ingat susunan hurufnya. X aksen kuadrat ditambah dengan 4, bukan 4, maaf. Y aksen kuadrat dikurang dengan 4X aksen ditambah dengan 4Y aksen, barulah si konstantanya plus 4 plus 4. Nah, 9 ini kita jadikan 0, maka kita pindah ruaskan aja. Yang awalnya 9-nya positif, maka menjadi negatif sama dengan 0. Maka X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat min 4X aksen ditambah 4Y aksen. 4 tambah 4, 8 dikurang 9, maka min 1 sama dengan 0. Oke. Ini adalah bentuknya. Jadi ya, kita bisa lihat X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 4Y sama dengan dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6 kita nanti fokusnya ke grafiknya nanti ya. Kita akan berhitungnya terlebih dahulu. Kita akan lihat bahwa diketahui titik A 5, min 2 ditranslasi oleh min 2,4. Transformasi translasi tersebut sama dengan pencerminan titik A terhadap sebuah garis. Jika garis yang menjadi cermin melewati titik 4,0, maka persamaan garis tersebut adalah berarti kita translasikan dulu si titik A 5, min 2 dengan si min 2,4. Maka nantinya 5 ditambah dengan min 2, min 2 ditambah dengan 4. Ini sebagai si A aksennya. Maka A aksennya adalah 5 positif tambah dikali negatif itu negatif. Negatif 2 tambah 4, maka hasilnya adalah 2. Jadi A aksennya adalah 3,2. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan gambar si A-nya ya. Kita akan gambar si A-nya di titik 5,2. Ini kan A-nya 5,2 ya. Nah, ini titik A-nya. Dan kita lihat nih, dengan cermin melewati titik 4,0, maka kita gambar dulu 4,0-nya di sini ya. Nah, selanjutnya hasil dari A aksennya yaitu ada di 3,2 sejajar. Oke. Jika sejajar, maka kita buat lagi nih gradien. Kalian ingat ya, di kelas 8 gradien yaitu adalah menggunakan titik 5, min 2 dan hasilnya 3,2. Hasil dari titik A ya. Maka M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka M sama dengan yang ini X1 Y1, yang ini X2 Y2. X2 ya. Y2-nya itu adalah 2, Y1-nya adalah min 2 ya. Maka
min yang di sini dikurang dengan min 2 per X2 nya 3, X1 nya adalah 5. Kita pindah ke sini, M sama dengan 2 min kali min adalah positif 2 per 3 dikurang 5 adalah min 2. Maka 4 per min 2, 4 dibagi dengan min 2, ya tentu aja min 2 ya. Nah, jadi si M nya itu min 2. Oke, ini masih belum selesai. Kalian bisa men-stop video ini. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Kita hapus seperti ini. Nanti kita nggak butuh gambar lagi. Gambar ini nanti akan dicoret ya, biar menghemat ruang. Sehingga ya, lanjutan yang tadi, sehingga gradien tegak lurusnya adalah, ya namanya gradien tegak lurus, kalau ada dua gradien maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, yang tadi min 2 tadi itu adalah si M1 nya ya. Maka M2 sama dengan min 1. Kalau kita hanya mau mencari M2, maka kita pindah ruaskan dong, otomatis biar si M2 nya sendiri. Karena ini perkalian, maka M2 sama dengan min 1. Si min 2 ini maka menjadi pembagian. Nah, negatif dibagi negatif itu jadi positif, maka M2 sama dengan 1 per 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kita hapus aja gambarnya tadi ya. Persamaan garis ya melalui 4,0 dan M-nya itu adalah 1 per 2. Kalau ada satu titik dan gradien, maka kita akan menggunakan rumus Y1 sama dengan M dikali X min X1. Maka Y dikurang 0 sama dengan 1 per 2 dikali X dikurang dengan 4. Maka kita pindahkan nih, Y dikurang 0 itu adalah Y sama dengan 1 per 2 X min 4. Kita akan pindahkan si 2 nya. Yang awalnya 1 per 2, maka kalau dipindahkan menjadi 2 per 1 dikali dengan Y sama dengan X min 4. Nah, sekarang 2 per 1 itu kan sama aja 2 ya. Maka 2 dikali Y sama dengan, kita hilangkan kurungnya, jadi X min 4 seperti ini. Nah, 2 dikali Y itu 2Y sama dengan X min 4. Ada jawabannya? Ada ya, yang itu C. Seperti itu untuk nomor 6. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 7. Oke, nomor 7 ini cukup lumayan panjang ya. Jadi dia dicerminkan terhadap garis Y, kemudian ditranslasi lagi oleh 2, min 4. Nah, tapi tidak jadi masalah ya. Kita satu-satu, yaitu titik A dulu 1,5. Yang harus kita ingat adalah ininya, dicerminkan baru ditranslasi. Berarti dicerminkan terhadap Y sama dengan 1. Maka si A aksen kita harus tahu terlebih dahulu rumus pencerminan dari garis Y ya, yaitu X, 2H min Y, di mana H-nya ini didapat dari 1 ya. H-nya itu adalah 1. Nah, selanjutnya X-nya itu adalah 1 yang ini. Ini X, yang ini adalah si Y. Maka A aksennya X-nya itu adalah 1, 2 dikali dengan H-nya itu adalah 1 di Y ya, H-nya. Maka si Y yang ini, yang di belakang itu menggunakan yang ini, dikurang dengan 5. Maka A aksennya sama dengan 1, 2 dikali 1 itu 2 dikurang dengan 5. Maka A aksennya sama dengan 1, min 3. Ini baru 1. Selanjutnya ditranslasikan lagi oleh 2, min 4. Maka si A bayangan 2-nya, bayangan kedua si A-nya, maka 1 ditambah 2 min 3 ditambah min 4. Maka bayangan A keduanya itu adalah 3, min 3, positif dikali negatif itu negatif ya. Maka bayangan A keduanya itu adalah 3, min 7. Ini baru 1 ya.
Oke, selanjutnya yang si B-nya. Si B-nya itu kan tadi 3,3. Rumusnya masih tetap ya, yaitu yang si Y sama dengan 1. Jadi semua titik ini menggunakan Y sama dengan 1, sama dengan juga si 2,-4 ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka B aksennya itu menjadi 3,2 dikali dengan 1 dikurang dengan 5. 5-nya ini dari sini, 3-nya dari sini, dan kalau kalian mencari 1 itu dari sini. Oke, selanjutnya maka B aksennya adalah 3,2 dikali 1, 2 dikurang dengan 5. Maka B aksennya itu adalah 3, min 3. Selanjutnya kita translasikan lagi oleh 2, min 4. Maka B aksen 2-nya menjadi 3 ditambah 2, min 3 ditambah min 4. Maka B aksennya adalah 7, min 7. Selanjutnya si C nih. C-nya ini adalah 4, min 4. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya, kita ikutin aja alurnya. Y-nya sama dengan 1, maka si C yang pertamanya itu adalah 4,2 dikali dengan 1 dikurang dengan min 4. Maka C aksennya sama dengan 4, 2 dikali 1, 2, positif negatif dikali negatif positif, maka positif 4, maka C aksen sama dengan 4,2 tambah 4 itu adalah 6. Nah, sekarang kita akan translasikan lagi ya, translasikan di 2, min 4. Maka bayangan C keduanya 4 ditambah 2, 6 ditambah min 4. Maka C bayangan keduanya adalah 4 tambah 2, 6, positif ditambah dikali negatif adalah negatif, maka negatif 4. Jadi C bayangan keduanya adalah 6,2, yang berarti bayangannya A2 adalah 3, min 7, B bayangan keduanya adalah 7, min 7, dan C bayangan keduanya adalah 6,2. Seperti ini ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan translasi ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.